Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Min Bada'il Qasasin Nabawi As-Sahih, di antara kisah-kisah menakjubkan dari hadis Nabi SAW yang sahih oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Sebetulnya tema kajian pagi ini berkaitan dengan kisah sautun fi sahabatin, suara di dalam awan yang berkaitan dengan sedekah. Cuma hadisnya pendek dan juga sarahnya singkat. Namun setelah itu ada kisah yang agak panjang lebar, karena ini mungkin libur ya, banyak yang libur kerja, libur ngantar anak sekolah, maka kita tukar jadwalnya ya. Jadi insya Allah hari ini, pagi hari ini kita membaca kisah setelah kisah tadi, karena ya agak panjang. Insya Allah yang tadi akan kita tunda di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Ini sekedar aji mumpung saja, mumpung agak libur lah. Baik, kisah yang akan kita sampaikan di sini berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan keluarga beliau ya. Kisah ini ada dalam Sahih Bukhari dalam bab kisah-kisah para nabi ya. Langsung saja kita baca hadisnya. Yang pertama, Hajar wa waladuha Ismail. Lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi makana min amril ghairati baina zaujatihi al-hurra Sarah al-Aqim wa baina Hajar ummu waladi Ismail wa amara Allah Ibrahim an yuskina Hajar wa banaha ardal Hijaz. Seperti yang antum ketahui bersama, Nabi Ibrahim itu poligami, punya 2 istri, namanya ya Sarah yang tidak punya anak, dengan Hajar ibunya Nabi Ismail. Ya biasalah, ya terkadang ada cekcok kecemburuan antara ya 2 istri tersebut. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan
istri beliau Hajar dan putranya Ismail di negeri Hijaz, yaitu kota Mekah, atas perintah Allah. Ja'a Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bi ummi Ismail Hajar wa bibniha Ismail wa hiya turdi'uhu hatta wada'ahuma indal bait tahta dawhatin aw syajara fawqa zamzam min a'lal masjid. Nabi Ibrahim ketika sampai ke kota Mekah bersama ibunya Nabi Ismail, yaitu Hajar tadi, sedangkan Hajar pada waktu itu masih menyusui Ismail, maka Nabi Ibrahim menempatkan mereka berdua di tempat yang merupakan cikal bakal Al-Masjid Al-Haram. Ya, sejak dulu sudah ada pondasinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim menempatkan istri beliau Hajar dan Ismail di bawah sebuah pohon fauqa zamzam, yang mana di bawahnya mereka itu adalah sumur Zamzam, ataupun sumbernya air Zamzam. Walaysa bimakkah yauma idin ahad. Pada waktu itu belum ada satupun yang menempati kota Mekah. Walaysa biha ma'un. Pada waktu itu belum ada air yang di permukaan. Wa wada'a indahuma jiraban aikisan fihi tamrun wasiqa qirba fihima. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum meninggalkan mereka berdua memberikan kepada mereka, kalau mungkin bisa dikatakan, satu botol air dan juga satu kresek makanan. Ada kurma di situ. Yarji Ibrahim muntaliqan fatatba ummu Ismail. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan mereka berdua. Nabi Ibrahim pun segera pergi meninggalkan Hajar dan Ismail. Sedangkan Ummu Ismail, yaitu Hajar, mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Penasaran kok mereka ditinggal di tempat yang sepi, yang tidak ada kehidupan pada waktu itu. Hajar bertanya, aina tadhab wa tatrukuna bihadal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'. Hajar bertanya, kemana engkau wahai suamiku akan pergi dan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada satu manusia pun dan tidak ada apapun di sini. Wajar seorang istri bertanya, cuma tidak sampai lebay ataupun ngomel yang berlebihan. Ja'alat Hajar taqulu dzalik li Ibrahim mirara. Hajar pun bertanya, hal tersebut berulang kali. Wa huwa la yaltafitu ilaiha, sedangkan Nabi Ibrahim tidak menoleh kepadanya karena ini adalah perintah Allah. Maka sampai terakhir Hajar bertanya lagi, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahmu untuk pergi meninggalkan kami? Maka jawab Nabi Ibrahim, na'am, iya. Maka ini jawaban, ucapan, pernyataan seorang wanita salehah, Hajar, ketika mendengar jawaban dari suaminya yang diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan mereka. Seorang wanita salehah berkata, idzan la yudayyi'unallah, kalau Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami, maka tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kami. Luar biasa jawaban seorang mukminah, seorang wanita salehah yang kokoh tauhid dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarji Hajar.
Hajar pun kembali kepada tempatnya tadi. Wa yantaliq Ibrahim alaihissalatu wassalam hatta idza kana inda tsaniyah, maka Nabi Mekah haitsu la yarawnahu yastaqbil biwajhi al-bait. Hajar kembali ke tempat tinggalnya tadi dan Nabi Ibrahim terus pergi sampai ke tempat namanya Atsaniyah, masih di kota Mekah yang agak jauh dari tempat yang beliau meninggalkan istri dan anaknya tadi. Nabi Ibrahim menghadapkan wajah beliau ke arah Ka'bah. Ya, Ka'bah masih pondasi saja waktu itu. Nabi Ibrahim menghadap Ka'bah seraya berdoa kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan anak keturunanku di lembah yang tidak ada kehidupan di sisi rumahmu Al-Muharram, yaitu Masjid Al-Haram. Rabbana, wahai Rabb kami, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, jadikan hati manusia untuk condong kepada mereka dan berikan rezeki kepada mereka dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ja'alat Ummu Ismail turdi Ismail. Hajar masih menyusui putra beliau Ismail. Wa tashrab min dalika alma. Mereka masih minum dari air yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hatta idza nafada ma fis siqa wa atasha waladuha, sampai bekal mereka habis sama sekali dan Ismail berserta Hajar dalam keadaan kehausan. Wa ja'ala tandur ilayya talawwa. Hajar pun melihat kepada putranya Ismail yang masih kecil, merengek-rengek menangis. Fatantalik karahiyata antandur ila tifliha. Ibunya enggak tega melihat anaknya dalam keadaan kehausan, menangis, merengek-rengek. Wa huwa yakadu yamutu atshan. Hampir Ismail meninggal karena kehausan. Fatajidu safa aqrab jabal fil ardi yaliha fatakumu alaih. Hajar pun mendapati sebuah bukit, yaitu Bukit Safa, yang sekarang jadi ritual ibadah umrah dan haji, sa'i Safa Marwah. Itu pertama kali dilakukan oleh Hajar, istri salehah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Fatajidu Safa. Hajar mendapati Bukit Safa yang dekat dengan mereka. Fatakumu alaih. Beliau pun naik ke atas bukit mencari air. Summa tastakbil al-wadi. Kemudian beliau menghadapkan wajah ke lembah. Tandur hal taro ahadan. Beliau mencari orang. Apakah ada orang di sana yang bisa membantu mereka? Falam taro ahadan. Namun Hajar tidak mendapati seorang pun di sana. Fahabatat minas safa. Beliau pun turun ke atau dari Safa, Bukit Safa, hatta idza balagatil wadi rafa'at tarfa dir'iha thawbaha. Ini perjuangan seorang ibu. Fahabatat minas Safa. Beliau pun turun dari Bukit Safa.
Fahabata minas sofa hatta balagati wadi rafa tarfadir iha thawbaha. Beliau turun ke lembah seraya menyingsingkan baju beliau. Thumma tas'a sa'il insanin majhud. Beliau turun dari sofa, kemudian berlari kecil dalam keadaan yang sangat kelelahan, kecapean. Hatta tajawazatil wadi, sampai beliau melewati lembah tersebut. Thumma ta'til marwah, beliau pun naik ke bukit Marwah, sofa Marwah, ya, untuk mencari air demi anaknya. Fatakumu alaiha Allah taru ahadan, beliau mencari bantuan, adakah orang di sana. Fala taru ahadan, namun beliau tidak mendapati seorang pun di sana. Wa fa'alat dzalika sab'a marrat, ya, beliau lakukan 7 kali, sofa Marwah, Marwah sofa, sofa Marwah, sampai ke Marwah 7 kali. Beliau mencari bantuan, mencari air untuk putranya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas pun berkata, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, fadzalika sa'yun nasi bainahuma, itulah ritual sa'i yang dilakukan oleh manusia sekarang di antara Safa dan Marwah. Itu yang sekali lagi mempeloporinya adalah Ummu Ismail atau Hajar. Kemudian tusyrifu Hajar akhir marra alal Marwah. Terakhir kali tadi, putaran yang ke-7, beliau Hajar ada di bukit Marwah. Fatasma sautan taqulu sah turidu nafsaha thumma tasammat fasamiyat aidan. Ketika di Marwah itulah beliau mendengar suara, ya. Kemudian beliau betul-betul perhatikan suara tersebut. Kemudian beliau mengatakan dalam diri beliau, qad asma'ta in kana indaka ghuwat ighatha fa'aghith. Kata Hajar, kalau engkau mau membantu, tolonglah kami. Fa idahiyya bil malak inda maudhi Zamzam. Ternyata itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah yang ingin membantu Hajar. Yang mana malaikat tersebut dikatakan ada di dekat Zamzam. Ia bahas bi aqibihi bi janahihi hatta dhahara alma. Malaikat tersebut istilahnya, ya, mengeruk tanah di dekat Zamzam sampai keluar air Zamzam. Ini sejarah keluarnya air Zamzam. Faja'alat tuhawidhuhu taj'alu haudan. Maka Hajar pun berusaha untuk istilahnya membendung air tersebut, ya, agar tidak mengalir kemana-mana, mengumpulkan air di suatu tempat. Ini sekali lagi sejarah sumur Zamzam. Wa taqulu biyadiha hakadha wa jala taghrib minal ma' fi siqaiha. Dan Hajar pun mengambil air, ya, dan dimasukkan ke isinya botol ataupun tempat minuman. Wa huwa yafuru ba'da ma taghrib. Dan sumur Zamzam tersebut atau air Zamzam terus mengucur. Fatashrab wa turdi waladaha. Yang mana akhirnya beliau bisa meminum dari air tersebut dan bisa menyusui lagi putranya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda, yarhamullah umma Ismail lau tarakat Zamzam lakana Zamzam ainan ma'inan air tajri ala wajhil ardi. Semoga Allah merahmati Hajar Ummu Ismail, seandainya beliau membiarkan Zamzam tidak dikumpulkan di bendung tadi, maka Zamzam akan mengalir kemana-mana. Kemudian kata malaikat yang Allah utus kepada beliau, la takhafu dhai'atan, jangan engkau takut, ya, binasa di tempat ini, kata malaikat tersebut. Fa inna hahuna baitullah, malaikat mengatakan karena di sini adalah rumahnya Allah. Ya banihi hadal ghulam wa abu, yang mana Ka'bah Masjid Al-Haram yaitu akan dibangun oleh
putramu dan ayahnya nanti. Wa innallaha la yudhi'u ahlahu, dan Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan orang yang tinggal di rumahnya. Wa kanal baitu murtafi'an minal ardi karabiyah ta'tihi suyul fatakhut an yamini wa an shimalihi. Dulu Baitullah Al-Haram atau Ka'bah itu agak sedikit tinggi dari permukaan, namun sering terkena air banjir sehingga hilang. Kemudian kisah berikutnya, tabaqa Hajar wahdaha hatta tamarra biha rifqatun min Jurhum. Hajar dan Ismail masih tinggal di dekat Ka'bah tersebut sampai datang sekelompok kabilah bangsa Arab yang bernama Jurhum. Kabilah Arab yang bernama Jurhum, mereka tinggal ataupun sebetulnya awalnya mampir di tempat tersebut. Yanzilun asfala Makkah, tinggal di bawah Makkah. Kalau antum yang pernah haji atau umrah, semoga yang belum segera diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekah itu ada tempat tinggi dan tempat yang bawah, kan tempat bukit ada yang di bawah. Jurhum pertama kali singgah di kota Mekah yang bawah, dataran yang rendah. Fayarawna ta'iran a'iqan, mereka melihat ada burung yang mengelilingi sebuah tempat dari jarak jauh. Faqalu inna hadha ta'ir la yadur alama. Mereka tahu karena pengalaman berpergian, kata mereka burung-burung tersebut itu pasti mengelilingi sumber mata air. La ahduna bihadal wadi wa ma fihi ma, maka kita mau tinggal di kota ini atau negeri ini karena di dalamnya ada air. Fa arsalu jariyan ra'idan faidahum bil ma, maka mereka mengutus seseorang untuk melihat tempat itu apakah betul ada airnya. Faraja'u fa akhbaruhum bil ma, dan utusannya pun datang kepada mereka memberitahu tentang adanya air tadi, yaitu air Zamzam. Fa aqbalu wa ummu Ismail indal ma, mereka pun mendatangi sumber air Zamzam tersebut dan mereka dapati sudah ada Hajar dan putra beliau. Ata'zanina lana an nanzil indaki, mereka kabilah Jurhum bertanya kepada Ummu Ismail atau Hajar, apakah engkau mengizinkan kami tinggal dekat denganmu? Maka Hajar menjawab, na'am, silahkan. Walakin la haqqalakum bil ma', namun kalian tidak ada hak kepemilikan dengan sumber air ini. Jurhum berkata, iya. Tanzil Jurhum inda Hajar wa yursiluna ila ahlihim fayanziluna ma'ahum. Mereka pun akhirnya mendatangkan keluarga-keluarga mereka untuk tinggal di dekat Nabi Ismail dan Hajar. Ini sekali lagi sejarah adanya penduduk kota Mekah pertama kali di situ. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, fa'al fadzalikal hayyu umma Ismail tuhibbul unsa. Kabilah Jurhum tadi mendapati Hajar suka, istilahnya dengan adanya mereka, suka ditemani oleh mereka dengan damai. Ba'da nuzuli Jurhum inda Hajar syabba Ismail bainahum. Ketika mereka sudah istilahnya bertetangga dengan Jurhum, Nabi Ismail menjadi pemuda di antara mereka. Wa ta'allamal arabiyyata minhum. Beliau pun Nabi Ismail belajar bahasa Arab kepada mereka. Ini sejarahnya bangsa Arab pada waktu itu. Ta'allamal arabiyya minhum wa anfusahum wa a'jabahum hina syabba. Dan Jurhum sangat takjub dengan Nabi Ismail alaihissalam ketika muda tadi.
Falamma balagha asyuddahu zawwaju imra'atan minhum. Mereka pun menikahkan putri mereka dengan Nabi Ismail alaihissalam. Wa matat ummu Ismail. Kemudian setelah itu Hajar meninggal dunia. Yaju Ibrahim ba'da ma tazawwaja Ismail yutali tarikatahu ayatafaqqat usratahu fala yajidu Ismail fil bait bal yajid zaujatahu. Setelah Nabi Ismail menikah, kemudian ibunya meninggal dunia, Nabi Ibrahim datang ke kota Mekah mencari Nabi Ismail putra beliau. Namun beliau tidak mendapati Nabi Ismail, yang didapati hanyalah istrinya. Ibrahim bertanya, "Aina Ismail?" Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya Ismail, "Di mana Ismail?" Sang istri menjawab, "Kharaja yabtaghi lana ayatul rizqa." Beliau keluar mencari rezeki. Nabi Ibrahim berkata, "Kaifa aishukum wa halukum?" Bagaimana keadaan kalian, rumah tangga kalian? Sang istri menjawab, "Nahnu bisyarrin." Kami dalam keadaan jelek, dalam keadaan tidak baik. "Nahnu fi dhikin wa syiddah." Kami dalam kesulitan, kesusahan. Wa syakat ilaihi. Mengeluh kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, "Idza jaa zaujuka faqra'i alaihissalam." Apabila suamimu datang, ucapkan salam dariku kepadanya. Wa qulilahu yughayyir atabata babihi. Sampaikan juga kepadanya, hendaklah dia mengganti atabata babihi. Apa itu? Kayak pegangannya pintu, ganti atau pegangan pintu atau pintunya. Yati Ismail ka'annau anasa syai'an. Nabi Ismail pun datang kepada istrinya tadi, pulang. Nabi Ismail bertanya, "Hal ja'akum ahad?" Apakah ada seseorang yang datang kepadamu? Sang istri menjawab, "Na'am, ja'ana syekhun kada wa kada." Iya, datang orang yang sudah sepuh, yang sudah tua dengan ciri demikian-demikian. Ada unsur mengejek juga. Fasa'alana angka, dia pun bertanya tentang dirimu. Fa'akhbatu, aku pun mengabarkannya. Wasa'alani kaifa aisyuna fa'akhbartuhu anna fi jahdin wa syiddah. Dan dia bertanya bagaimana kehidupan rumah tangga kalian. Aku pun mengabarkannya bahwasanya kita dalam keadaan kesulitan, kesusahan. Nabi Ismail berkata, "Fahal awsaka bisyai'?" Apakah orang itu mewasiatimu dengan sesuatu? Kata sang istri, "Na'am, iya. Amaroni an aqra alaika assalam wa yakul ghayyir atabata babika." Kata sang istri, "Iya, dia memerintahkanku untuk membacakan salam kepadamu dan dia berkata, hendaklah engkau mengganti pintu atau pegangan pintumu." Kata Nabi Ismail, "Dzaka abi," itu adalah ayahku, yang datang kepadamu adalah ayahku. Waqad amarani an ufariqaki, dan beliau pun memerintahkanku untuk menceraikanmu. Ilhaqi bi ahliki wa talaqaha, maka pulanglah ke rumah orang tuamu. Nabi Ismail pun mentalak, menceraikan istrinya dengan perintah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yatazawwa Ismail min Jurhum imratan ukhra. Nabi Ismail pun menikahi perempuan lain masih dari kabilah Jurhum tadi. Falabisa anhum Ibrahim masyaallah, thumma atahum ba'd falam yajidhum. Sama dengan kisah tadi, Nabi Ibrahim datang lagi ke rumah Nabi Ismail, namun tidak mendapati Nabi Ismail. Fayadkhul ala imrati fayas'al anhu, dan beliau pun bertanya kepada istri anaknya, "Aina Ismail?" Di mana Ismail? Sang istri menjawab, "Dhahaba yabtaghi lana at-ta'am min saydin wa ghairihi." Dia sedang mencari binatang buruan untuk makan kami. Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Kaifa aishukum?" Bagaimana rumah tangga kalian? Sang istri menjawab, "Nahnu bi khairin wa sa'ah." Kami dalam keadaan baik-baik saja
dan dalam keadaan lapang. Ini bedanya dengan tadi yang nggak bersyukur, ini ya luar biasa bersyukurnya. Ibrahim berkata lagi, wa ma ta'amukum wa syarabukum, apa makanan dan minuman kalian? Sang istri menjawab, ta'amuna al-lahm wa syarabuna al-ma, makanan kami adalah daging dan minuman kami air. Ibrahim berkata, Allahumma barik lahum fil lahm wal ma, ya Allah berkatilah bagi mereka dalam daging dan air. Fa idza jaa zaujuka faqra'i alaihi salam wa murbih, kalau suamimu datang ucapkan salam kepadanya dan perintahkan dia untuk tetap dengan pintunya. Rasul SAW berkata, barokatun bidakwati Ibrahim alaihissalam, itulah barokah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail datang kepada istrinya, hal atakum min ahad, apakah ada seseorang datang kepada kalian atau kepadamu? Sang istri menjawab, iya, atana syekhun hasanul hay'ah, yang baik ya penampilannya, wa asnad alaih, dan sang istri pun memuji. Ini bedanya dengan istri yang pertama tadi. Fasa'alani angka fa akhbartuhu fasa'alani kaifa aishuna, dia bertanya tentang dirimu, aku pun mengabarkannya. Dia bertanya kepadaku bagaimana rumah tangga kalian, aku mengabarkannya, nabi khairin, kita dalam keadaan baik-baik saja. Nabi Ismail berkata lagi, fa'ausaka bisyai, apakah dia memberikan wasiat kepadamu? Naam, sang istri menjawab, iya. Yaqra alaikas salam, dia mengucapkan salam kepadamu. Wa ya'muruka an tusbata atabatu babik, dan dia perintahkan untuk engkau tetap dengan pintumu tadi. Ismail mengatakan, dzaka abi, itulah ayahku, wa antal atabah, engkaulah pegangan pintu tersebut. Amarani an umsikaki, dia memerintahkanku untuk aku tetap menjagamu atau bersamamu. Kemudian Nabi Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tinggal beberapa saat setelah itu, summa yaji ba'da dzalik wa Ismail yabri nablan lahu tahta dauhatin ay syajara qariban min ma'i zamzam yarau Ismail fayaqumu ilaihi wa yata'anaqani. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi kepada Nabi Ismail dalam keadaan Nabi Ismail sedang mengasah anak panah di bawah sebuah pohon dekat dengan sumber Zamzam, dan Nabi Ismail melihat dari jauh sang ayah, lalu beliau pun berdiri kemudian memeluk sang ayah. Nabi Ibrahim berkata, ya Ismail, innallaha ya'muruni bi amrin. Nabi Ibrahim berkata, wahai Ismail, Allah perintahkanku dengan suatu perintah. Nabi Ismail menjawab, fasna ma amarakallah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Ibrahim berkata, wa tu'inuni, apakah engkau mau membantuku? Sang anak menjawab, wa u'inuka, aku akan membantumu. Nabi Ibrahim berkata, fa innallaha amarani an abni hahuna baitan, Allah perintahkan aku untuk membangun rumahnya di sini, yaitu Ka'bah. Wa asyara ila akmah talla murtafi ala ma haulaha, seraya mengisyaratkan ke sebuah tempat yang agak tinggi. Inda dzalik rafa'al qawaid minal bait, ketika itulah Ibrahim dan Ismail bersama-sama membangun Ka'bah. Wa ja'ala Ismail ya'ti bil hijara wa Ibrahim yabani, Nabi Ismail yang membawa batu, Nabi Ibrahim yang menyusunnya. Hatta idza irtafa'al bina ja'a bihadal hajar, ketika sudah agak tinggi bangunan Ka'bah, Nabi Ismail membawa tempat kayak tangga, dan itulah yang dinamakan dengan maqam Ibrahim. Maqam dari kata-kata qoma yaqumu maqaman, tempat berdiri. Jadi yang ada sekarang maqam Ibrahim itu bukan makam, bukan kuburan, namun maqam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah.
Nabi Ismail membawa al-hijr ataupun batu tadi, fawada'ahu lahu faqama wa huwa yabni. Nabi Ibrahim berdiri di atasnya membangun Ka'bah. Wa Ismail yunawiluhu al-hijara, dan Nabi Ismail tetap membantu dengan membawa bebatuan. Kemudian terakhir di sini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, itu tadi ibadah membangun Ka'bah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini kisah yang sangat luar biasa menakjubkan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi assalam, ya. Ini sekali lagi kisahnya ada dalam Sahih Bukhari, kitab atau bab Ahadisul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Sekarang kita baca min fawaidil qissah. Ya, sebetulnya banyak pelajaran dalam masalah ini, dalam masalah akidah, dalam masalah tazkiyatun nufus, pendidikan anak, masalah rumah tangga, masalah fikih dan sebagainya. Cuma karena waktunya sangat singkat, dan sini juga Syekh membawakan hanya 8 faedah saja. Yang pertama, al-mu'min yastaslim li awamirillah. Faedah kisah ini yang pertama, seorang mukmin wajib tunduk patuh kepada perintah Allah. Bahkan tadi luar biasa, Nabi Ismail ketika diberitahu Allah memerintahkan ayahnya, maka kata Nabi Ismail, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan dalam kisah yang sangat luar biasa, fenomenal dalam masalah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, yaitu perintah untuk apa? Menyembelih Ismail alaihissalam. Nabi Ismail pun apa? Mensupport ayahnya meskipun taruhan apa? Nyawa. Ini sekali lagi keluarga yang istilahnya sakinah mawaddah warahmah, yang sangat support dalam melaksanakan perintah Allah. Demikian pula dengan tadi kisah Hajar, bagaimana beliau melihat wadi lembah yang gak ada kehidupan, namun ketika beliau tahu ini perintah Allah, dia pun yakin Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Tidak melarang Nabi Ibrahim untuk meninggalkannya. Ini suri toladan bagi kaum wanita, kaum muslimat, para istri-istri yang salehat, ketika melihat suaminya di atas perintah Allah, support, bukan malah melarangnya ataupun naudzubillah min dalik, cengeng, karena hanya mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti perintah Allah. Al-mu'min yastaslim li awamirillah. Orang mukmin yang sejati tunduk patuh kepada perintah Allah, sebagaimana firman Allah, innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang mukmin apabila diperintah kepada Allah dan Rasulnya cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Wa yu'thir ta'atahu wa mahabbatahu ala kulli syai'. Orang mukmin yang sejati mengutamakan, mendahulukan ketaatan kepada Allah, mendahulukan cintanya kepada Allah di atas semuanya. Seperti tadi Nabi Ibrahim bagaimana rela meninggalkan anak dan istrinya. Apalagi kalau kita lihat ke belakang lagi, beliau dalam keadaan yang sudah agak berumur, istilahnya baru dikaruniai anak. Bisa dibayangkan, sudah lama nggak punya anak, diberikan anak, diuji oleh Allah dengan apa? Meninggalkannya. Bahkan ketika sudah agak sedikit dewasa disuruh menyembelih, namun beliau sami'na wa ata'na. Ini suri toladan bagi kita semuanya. Makanya Allah mengatakan fabihudahu muqtadih, maka ikutilah petunjuk jalan di antaranya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Walau kana zauja salihah awil walad al-wahid, kata Asy-Syaikh di sini, seorang mukmin lebih mendahulukan perintah Allah
cinta kepada Allah daripada cinta kepada istri ataupun anak satu-satunya. Fa Ibrahim yunafid amrallahi ta'ala hinama amrau an yahmil zaujatahu Hajar wa waladaha ar-radi Ismail ila wadin ghairi dzar'in wala ma wala anis. Kata penulis di sini, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah ketika beliau diperintahkan untuk membawa istri dan anaknya ke lembah yang tidak ada kehidupan di situ, tidak ada air dan tidak ada tadi kehidupan ya yang bisa nyaman di sana, penuh perjuangan tadi. Yang kedua di antara faedah kisah tadi, al-mar'atu salihah tastajibu li amrillah. Wanita salihah, perempuan yang salihah itu senantiasa mengikuti perintah Allah. Ini sekali lagi Hajar luar biasa mensupport suaminya, betul-betul tawakal kepada Allah karena tadi ini ucapan yang sangat amat luar biasa. Kalau Allah yang memerintahkanmu lan yudayyi'ana, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kami. Ini tawakal bukan hanya dengan ucapan saja, namun juga dengan prakteknya. Wa ta'atu zaujiha ma'as sabar. Demikian pula seorang wanita soleha yang taat kepada suaminya. Dan ini salah satu pintu surga bagi wanita, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zaujaha kilalaha udkhulil jannah min haitsu babil jannah ma syi'ti, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, apabila seorang perempuan salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan iman wahtisabah, dalam keadaan sehat walafiat. Kata Rasulullah, apabila seorang perempuan, seorang wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, tentunya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Ini syaratnya apa? Ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Bukan malah durhaka atau membangkang dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Ma'as sabar wal iman billah. Perempuan yang salehah taat kepada Allah, taat kepada suaminya dan bersabar. Sabar dalam keadaan susah. Bersama-sama dengan suami dalam keadaan suka maupun duka. Bersabar, jangan hanya mau sukanya saja. Ketika sudah misalnya suami nggak punya banyak harta ditinggal, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi sabar dalam menghadapi kesusahan dalam rumah tangga, bahkan mensupport. Wal iman billah, seraya didasari oleh iman kepada Allah. Dengan ucapannya tadi, idzan la yudayyi'un Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Yang ketiga dari pelajaran berharga dari kisah tadi, Ibrahim yatruk zaujatahu al-wafiyah. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya yang sangat amat setia. Wa waladahu as-saghir fil wadi ba'da an zawadahum bikisin minat tamar wa siqai fihi ma thumma da'alahum rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim tadi meninggalkan istrinya, anaknya yang masih kecil di sebuah lembah, namun beliau tetap memberikan bekal berupa satu istilahnya kresek kurma dan satu botol air minum, seraya berdoa tadi Rabbana ini askantu dan seterusnya. Wa bidzalika yu'allimuna Ibrahim alaihissalam anna jama' baina du'a wal akhdhi bil asbab. Di sini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita
untuk kita menggabungkan antara doa dan usaha. Tidak cukup hanya usaha saja, harus dengan doa. Tidak cukup hanya doa saja, harus dengan usaha. Sebagaimana kata Rasul juga, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia dan akhirat, dan mintalah tolong kepada Allah. Ini tawakal yang sebenarnya, yaitu menggabungkan antara doa dan usaha. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Hanya bersandar kepada usaha tanpa tawakal, minta tolong kepada Allah, itu syirik dalam tauhid. Ya, kalau orang mengatakan, ya karena saya berhasil, karena usaha keras saya berhasil, syirik dalam tauhid. Manusia la haula wala quwata illa billah. Kemudian kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi lagi, wa tarkus sabab alladhi wasabab qadhun fil akal. Adapun meninggalkan usaha, enggak mau kerja, enggak mau usaha, ya itu adalah menunjukkan kekurangan akal. Ya, kalau Allah takdirkan saya kaya, enggak usah usaha, saya kaya. Ini orang apa? Ya enggak waras. Ya karena apa? Semuanya dengan ya sebab, ya, dan ada hukum sebab akibat. Orang enggak makan 3 hari bisa kenyang enggak? Hah? Enggak mungkin. Coba kalau enggak percaya. Hah? Iya, itu sekali lagi ada hukum sebab akibat. Ya, tetap usaha dan harus berdoa. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Yang keempat, Ummu Ismail tabhas anil ma indama nafada min indiha wa ta'khud bil asbab wa tas'a baina Safa wal Marwa iddata marrat hatta wajadat al ma ay azamzam. Ya, Ummu Ismail Hajar mencari air yang ya habis ditinggalkan oleh tadi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau pun apa? Berusaha mencari air. Dan ini salah satu sekali lagi yang kita sampaikan tadi, bagaimana perjuangan seorang ibu demi anaknya, ya. Namun berapa banyak anak yang durhaka kepada ibunya yang sangat luar biasa, mulai hamil, mengandungnya, mulai melahirkannya, menyusuinya, sampai pun tadi mencari air dan sebagainya, berjuang mati-matian untuk anak. Namun banyak anak yang tidak mati-matian untuk berbakti kepada orang tuanya. Semoga Allah menjauhkan kita dari anak yang durhaka, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai anak-anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, hidup ataupun setelah meninggal dunia. Yang kelima, ya juzulil insan idza sami'a sautan an yatlubal ghas wal aun kama fa'alat Ummu Ismail. Boleh bagi seseorang intinya minta tolong kepada orang yang memang diharapkan bisa membantunya, dan secara umum dia bisa membantu. Wa hada min maqduril makhluk. Yang penting pertolongan itu memang secara umum bisa dilakukan oleh makhluk. Ini babnya hukum minta tolong kepada selain Allah. Kata para ulama, kalau minta tolongnya dalam hal-hal yang memang makhluk bisa melakukannya, nggak ada masalah. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dengan syarat tadi yang kita minta tolong masih hidup, dan dia bisa melakukannya secara umum demikian. Bi khilafil mayyit wal ghaib. Namun tidak boleh minta tolong kepada yang telah meninggal dunia, yang telah mati siapapun dia, baik nabi, wali ataupun yang lainnya. Karena bagaimanapun juga namanya orang mati, yang mandikan siapa? Yang hidup. Yang hidup. Yang ngantar ke pemakaman siapa? Apa jalan sendiri? Mereka ketika meninggal dunia, yang merawat jenazahnya yang masih hidup. Kok setelah dikubur yang hidup minta kepada yang mati? Ya, ini secara syariat sudah tidak
benar, demikian pula secara akal sehat. Apalagi Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta, engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah meninggal dunia. Wa ma anta bimusmin man fil kubur, engkau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang sudah dikubur. Kalau ada yang berkata, loh kan ada hadis yang mengatakan orang yang mengantarkan jenazah ketika pulang sang mayit mendengar apa suara terompanya. Maka jawaban para ulama, ini urusan akhirat, tidak boleh ya hal itu dikiaskan dengan yang lainnya. Kalau mendengar suara trompa, apakah berarti mendengar semua ucapan manusia? Tidak. Ini masalah gaib. Nggak percaya, mati dulu. Ya. Sekali lagi, Allah mengatakan tadi, hukum asalnya tadi, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah meninggal apa? Meninggal dunia. Bahkan Nabi SAW sebagaimana dalam hadis, innalillahi malaikatan sayyahin yuballighuna an ummati as-salam, bahwasanya Allah memiliki malaikat-malaikat yang menyampaikan kepadaku, kata Rasul, salamnya umatku. Rasul nggak mendengarkan langsung, namun apa? Malaikat yang menyampaikan salam umatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Allah mengatakan orang-orang yang kalian minta-mintai selain Allah, itu tadi dari yang meninggal dunia, tidak memiliki meskipun kulit ari, kulit yang tipis kulit di bijinya kurma. Manusia nggak mungkin bisa menciptakannya. Kemudian kata Allah, intada'uhum, jika kalian berdoa kepada yang meninggal dunia, mereka tidak akan mungkin bisa mendengarkan doa kalian. Intada'uhum la yasma'u du'akum walau sami'u, seandainya mereka mendengarkan doa kalian, mastajabu lakum, tidak mungkin mereka bisa mengabulkan doa kalian. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Ya, sekali lagi, hukum minta tolong kepada selain Allah boleh kalau orangnya masih hidup, dan memang secara umum permintaan tolong itu dalam hal-hal yang disanggupi oleh makhluk. Adapun minta tolong kepada yang masih hidup, dalam hal yang hanya Allah yang bisa melakukannya, syirik kepada Allah. Minta misalnya kepada seseorang untuk dia disembuhkan dari penyakit, nggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali siapa? Allah. Demikian pula minta agar dia dimasukkan ke dalam surga, nggak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong seperti ini hanya kepada Allah. Demikian pula tidak boleh minta tolong kepada yang meninggal dunia tadi, karena yang meninggal dunia sudah terputus dari alam dunia. Idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu. Nah, yang keenam, innallaha astafa ala Ibrahim wa ja'ala min dzurriyyatil anbiya wal mursalin. Allah memilih keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, mengistimewakan Nabi Ibrahim dan keluarga beliau. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW dari keturunan Nabi Ismail alaihi assalam. Fa kaifa yarda Ibrahim li wala Ismail bi zaujatin la tahya bi ruhiha. Kisahnya tadi itu berkaitan dengan Nabi Ibrahim menyuruh putranya untuk menceraikan istrinya yang tidak pandai bersyukur. Istri pertamanya Nabi Ismail. Karena apa? Nabi Ismail adalah nabi yang mulia, tidak layak punya istri yang tidak bersyukur, tidak pandai bersyukur. Wallahu alam, pernah kita mendengar fatwa kalau nggak salah dari Syekh Utsaimin. Ditanya, ya Syekh, bagaimana hukumnya seorang anak menceraikan istrinya karena perintah bapaknya dengan dalil kisah Nabi Ibrahim? Kalau tidak salah jawabannya Syekh Utsaimin, kalau bapakmu kayak Nabi Ibrahim tidak apa-apa. Dari segi keilmuannya, ketakwaannya. Karena kadang bapak hanya melihat dari segi mungkin fisik, dari segi urusan dunia. Nabi Ibrahim tidak, pandangannya jauh. Dilihat mar'ah yang benar-benar soleha, yang pandai bersyukur. Jadi tadi istilahnya jangan asal comot kisah ini lalu menceraikan istri gara-gara perintah dari orang tua. Kecuali tadi kata
Syekh Utsaimin, kalau orang tuamu kayak Nabi Ibrahim, ya, dalam segi keilmuan, ketakwaannya, seterusnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, karena seorang istri tidak, ya, selayaknya hanya merasakan kenikmatan saja bersama, ya, suaminya tanpa merasakan pahit dan, ya, duka bersamanya. Kemudian kata Syekh, kita lanjutkan yang ketujuh, az-zaujatu tsaniyah Ismail salihah. Adapun istri yang kedua dari Nabi Ismail, istri yang salihah, tahtarim dhaifaha, menghormati tamunya, wa tashkur nikmata rabbiha, bersyukur kepada Rabbnya, fa idzalika yusyri Ibrahim ala waladi Ismail bi imsakiha wa riayatiha. Makanya Nabi Ibrahim memerintahkan putranya untuk tetap, ya, bersama istri yang kedua tadi. Yang terakhir, at-ta'atu was-sabr akibatun mahmudah. Taat kepada Allah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah, itu mendatangkan akibat yang baik, wa dzikra khalidah, dan kenangan yang kekal abadi. Ya, seperti tadi kisah Nabi Ibrahim bersama Hajar dan Ismail, bagaimana kesabaran mereka hidup di lembah yang tidak ada kehidupan, namun luar biasa dikenang sepanjang masa. Wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Nggak ada. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.